Akhirnya Rocky Gerung telah meminta maaf, namun kasusnya yang ada laporan 13 laporan ke kepolisian ini diteruskan oleh pihak Bareskrim Polri dan sudah masuk dalam proses penyelidikan. Apakah kemudian permintaan maafnya ini dapat menyelesaikan kisruh yang terjadi dalam sepekan terakhir ini? Kita akan membahasnya bersama dengan tenaga ahli utama KSP Johannes Joko dan juga Ketua BPN BPHI Julius Ibrani. Selamat malam Bapak-Bapak. Ya, Selamat malam, Mbak Caca. Malam, Selamat malam, Caca. Mas Julius. Malam, Mas Joko. Baik, Pak, saya mau ke Pak Johannes terlebih dahulu tanggapannya atas permintaan maaf dari Rocky Gerung hari ini. Ya, yang pertama tentu apa yang disampaikan Rocky Gerung itu Pak Rocky sangat memahami gitu, Saudara Rocky Gerung memahami bahwa konsekuensi dari ucapan yang dia sampaikan kepada publik terkait dua kata yang ditujukan kepada bisa lembaga kepresidenan maupun presiden secara personal walaupun itu multitafsir, itu hari ini menyebabkan bukan lagi polemik, Mbak. Kalau polemik itu kan masih kita bisa dialogkan, tetapi menyebabkan sesuatu pertentangan di masyarakat, bahkan sudah mengarah pada gerakan-gerakan pengerahan massa karena ketidakpuasan terhadap apa yang disampaikan oleh Saudara Rocky Gerung. Tetapi pada prinsipnya begini sih Mbak, kalau kami dari kantor staf presiden, apa yang disampaikan Rocky Gerung ini kan selama ini berupa kritik-kritik kepada pemerintahan itu juga kami tanggapi dengan biasa-biasa saja. Tetapi ketika yang disampaikan ini itu dalam nada yang sangat sarkas, ini menurut kami tidak baik begitu Mbak untuk melakukan pendidikan politik, baik juga dalam pendidikan membentuk peradaban politik Indonesia ke depannya gitu. Karena kalau kita lihat dalam situasi hari ini, apalagi situasi tahun politik, ya saya selalu berulang kali menyampaikan kepada publik begitu bahwa siapapun seorang pemimpin itu dia memiliki dua fungsi, Mbak. Fungsi sebagai orang tua biologis dan juga fungsi orang tua ideologis. Seorang pemimpin itu ketika kita mau memberikan kritik, masukan, menurut saya sah-sah saja dalam iklim demokrasi. Tetapi ketika kritik dan masukan itu berubah bentuk menjadi cacian dan makian, dan bahkan kami di kantor staf presiden itu melihat satu indikasi bahwa ini bukan sekedar lagi cacian, makian dan hinaan gitu, tetapi ada sebuah bentuk penyerangan gitu kepada personal Bapak Presiden gitu. Itu yang membuat kemarin Bapak Kepala Staf Presidenan itu mengambil satu sikap begitu, Mbak. Baik, setelah minta maaf ini apakah cukup tidak akan diproses lebih lanjut oleh kantor staf presiden karena tadi Pak Johannes mengatakan ada indikasi sebuah bentuk penyerangan? Kewenangannya tentu bukan di kantor staf presiden, Mbak. Kalau terkait proses atau tidak memproses, karena ini kan ranahnya ranah hukum gitu. Biarlah akan membuat laporan kan? Akan membuat laporan kan? Yang bergerak begitu. Ya kalau kemarin terkait laporan itu kan saya kebetulan mendampingi Bapak Kepala Staf begitu Mbak, ketika teman-teman media bertanya secara gimmick, Pak apakah Bapak juga akan memberikan laporan. Pak Kepala Staf menyampaikan begitu, kalau memang tidak ada yang melaporkan, beliau memahami benar tugas beliau sebagai Kepala Staf Presidenan yang betul-betul melekat untuk melindungi menjaga harkat, martabat dan kewibawaan lembaga kepresidenan. Beliau mengambil satu naluri inisiatif begitu dengan mengatakan ya kalau memang nggak ada yang melaporkan, beliau akan melaporkan. Tetapi kalau kita melihat dinamika hari ini ya biarlah semua proses hukum itu berjalan dengan apa adanya. Silakan pihak kepolisian itu melakukan langkah-langkah sesuai profesionalitasnya. Begitu Mbak Caca. Baik, kita sebelum membahas mengenai pelaporan, namun sikap dari KSP ini kan kesannya berbeda dengan sikap yang dinyatakan oleh Presiden Joko Widodo yang menyatakan bahwa peristiwa tersebut adalah hal kecil. Tidak ada komunikasi kah? Iya, kalau Bapak Presiden tentu beliau ya ini sekali lagi kita beruntung begitu Mbak, kita berterima kasih bahwa bersyukurlah lebih tepatnya bahwa kita memiliki Bapak Presiden yang memiliki kearifan dan kebijaksanaan dalam melihat persoalan ini. Tetapi kan kami di kantor staf presiden itu kan memiliki parameter-parameter Mbak. Di awalnya juga saya sendiri juga dan teman-teman di KSP itu diminta untuk tidak usah mengomentari hal ini gitu kan. Tetapi ketika beberapa hari terakhir justru malah apa yang disampaikan oleh Saudara Rocky Gerung itu diamplifikasi dan dianggap sebagai sebuah kebenaran kepada publik. Ini yang menurut kami perlu kami mengambil satu sikap
yang tepat dan bertanggung jawab untuk mengantisipasi hal ini, Mbak. Karena Baik, kalau sebelumnya tidak, ini bisa Presiden, menjadi bola liar. baik, Kenapa, Mbak? Presiden, baik, sebelumnya Presiden sudah meminta untuk tidak ditanggapi ya, Pak. Mohon maaf, harus saya potong Pak, karena kita harus berbicara ke masalah pelaporan. Saya mau ke Pak Julius terlebih dahulu. Ini pelaporan sudah diserahkan kepada kepolisian, setidaknya ada 13 laporan. Tidak dijerat dengan pasal penghinaan memang karena deliknya aduan, tapi kemudian saat ini dijeratnya dengan pasal penyebaran ujaran kebencian dan lain sebagainya. Bentuk penghinaan dan juga pelanggaran seperti ini sudah sesuaikah dengan konteks kasusnya Rocky Gerung, Pak Julius? Ya, saya menjelaskan secara singkat gini. Pertama, profil si pengucap ini, Rocky Gerung, adalah seorang yang memang berkonsentrasi pada bidang ilmu filsafat, dan dalam ilmu filsafat kita mengenal filsafat sinisme yang digagas oleh Diogenes sejak tahun 300 sebelum Masehi bahkan, dengan bahasa-bahasa yang sarkas. Tetapi tujuan dari bahasa itu adalah kritik yang keras, kritik yang tajam. Nah, itu pertama konteks dari si penyampai pesannya dan juga kritiknya. Dalam konteks yang kemarin ya, dia menyasar pada dua hal yang merupakan nuansa publik. Pertama, terhadap presiden selaku pejabat publik sekaligus lembaga kepresidenan, lembaga negara. Yang kedua adalah terhadap kebijakan IKN. Saya pikir dari sini sudah clear, tidak ada unsur personalitasnya, gitu. Bahwa kemudian menimbulkan keonaran, menimbulkan kegaduhan, ini yang sering saya katakan bahwa akibat minim literasi dan sedikitnya ruang-ruang diskusi, ruang-ruang debat, gitu. Saya dengan Rocky sejak di kampus UI seringkali memperdebatkan buku yang kami baca di toko buku pinggir jalan di Kober, namanya Cak Tarno, gitu. Jadi saya tahu konteks yang dia sampaikan, gitu. Tapi saya juga memahami kemudian keonaran yang diciptakan. Jadi saya membayangkannya sebetulnya keonaran itu direspon dengan ruang diskusi yang terbuka. Jadi bisa memisahkan mana yang merupakan kritik, mana yang dianggap sebagai tadi tuduhan ujaran kebencian, tuduhan penghinaan, tuduhan caci maki. Tapi saya dalam konteks ini saya tidak sepakat sama sekali model-model pemidanaan, ya. Ekspresi kritik terhadap negara, terhadap kekuasaan dan terhadap penguasa ini dijamin oleh undang-undang. Nah, sisir secara tegas mana yang dimaksud caci maki, mana yang dimaksud penghinaan, dan mana yang dimaksud penyebab keonaran. Dan itu harus dipertegas. Dari mana kita bisa mendapatkan itu? Panggil Rocky-nya, ajak dia berdiskusi secara terbuka dengan apakah kemudian ini bisa jadi presiden? Apakah ini kemudian bisa jadi presiden yang buruk di masa depan mungkin sebagai bentuk kriminalisasi kah jika ini diteruskan? Jelas, saya katakan. Betul, saya katakan makanya saya tidak pernah setuju terhadap ruang pemidanaan atas ekspresi, atas kritik terhadap kekuasaan. Dan saya pikir sudah berkali-kali Pak Jokowi menegaskan, kita ingat betul waktu itu BEM UI dan BEM se-Indonesia mengkritik tajam Presiden Joko Widodo. Dan Presiden dengan bijaksananya mengatakan begini, sudah tugas mahasiswa mengkritik secara keras kekuasaan dan penguasa termasuk presiden. Setelah itu tidak lama presiden mengundang makan siang seluruh pimpinan senat atau BEM mahasiswa se-Indonesia. Nah, ini saya pikir ruang-ruang yang baik dalam konteks demokrasi. Jadi jangan kemudian mempidanakan, mengkriminalisasi atas dasar tadi caci maki, personalitas. Saya yakin tidak ada hubungan personal antara Pak Presiden Joko Widodo dengan Rocky sendiri, gitu. Baik, tanggapannya Pak Johannes, bahwa bagaimana kasus hukum ini akan ditanggapi oleh pemerintah seperti apa? Karena ada bisa menjadi presiden buruk, kriminalisasi. Terakhir, Pak Johannes. Oke, Mbak, posisi kami tegas, Mbak, bahwa yang namanya kritikan, masukan, apapun bentuknya kepada pemerintah, karena kami juga bagian dari proses reformasi 98, itu adalah sesuatu yang harus kita jaga. Tetapi yang menjadi pertanyaan, dan ini harus kita jawab bersama, bentuk demokrasi, karena ini kan kebebasan berpendapat itu dianggap sebagai sebuah bentuk
jaminan demokrasi begitu kan. Pertanyaan kita, demokrasi seperti apa yang mau kita bentuk? Demokrasi liberalkah dengan menghalalkan segala cara, dengan segala bentuk, dengan segala hujatan dan cacian? Apakah demokrasi seperti ini yang ingin kita bentuk? Maka mari kita kembali lagi, kita lihat kita ini sejatinya sudah punya demokrasi sendiri, demokrasi Pancasila, di mana mari kita segala perbedaan pendapat itu kita letakkan dalam koridor yang lebih manusiawi, dalam koridor yang lebih beradab. Permasalahannya kan ketika Rocky mau mengkritik IKN, Rocky mau mengkritik perjalanan presiden ke China, bagi kami nggak ada masalah. Tetapi begitu ada hal-hal sarkas yang disampaikan pada publik, ini yang menjadi kekhawatiran kami, Mbak, di kantor staf presiden, bahwa ada hal-hal yang harus kita antisipasi. Karena level emosi masyarakat itu berbeda-beda. Dan Rocky harus paham sebagai seorang intelektual untuk bisa mempertanggungjawabkan hal ini. Begitu, Mbak. Baik, ruang diskusi setidaknya apapun itu nanti kasus hukumnya harus diperbanyak agar literasi meningkat. Dan juga kasus hukumnya harus kita kawal bersama agar nanti kedepannya tidak menjadi presiden buruk. Terima kasih Bapak-Bapak, Pak Johannes Joko selaku tenaga ahli utama KSP dan juga Ketua BPN BPHI Julius Ibrani telah bergabung bersama kami malam hari ini di kanal Pemilu Terpercaya. Makasih Mbak Caca. Terima kasih Mbak Caca, Mas Joko. Terima kasih.